Jumlah anak, ya elah di kota kita aja jarang orang punya anak. Jangan salah ya, banyak kok orang yang menyembunyikan anaknya. Ya udah deh, jumlah anak mama 1, itu artinya aku anak satu-satunya kan. Kamu lupain adik kamu ya, walaupun dia udah metong tapi dia tetap di hati mama. Ah udah lama, namanya orang udah metong gak usah diingat-ingat lagi lah, bikin kita jadi frustasi aja kan. Ya udah, pokoknya kamu harus menelusuri jumlah anak orang-orang. Kalau ada yang ganjel, cepet bilang ke mama. Lah, ini kan kekuatan aku, buat apa aku harus bilang ke mama? Mama bisa bantu kamu menelusuri karena mama punya ordal. Widih, kayaknya emak gue orang hebat nih. Ah, biasa aja lah. Tapi kamu hati-hati ya, orang-orang kayak gitu pasti dia ngelindungin banget jumlah anaknya. Oke. Nggak tahu kenapa hari ini tuh katanya bu guru absen. Yipi, nggak belajar. Jumlah anak Tiara 0. Kalau jumlah anak Dela 0 juga. Udah jelas kita nggak punya anak lah. Kita kan masih sekolah. Gimana sih pola pikir lo? Jangan-jangan lo berharap kita di luar nikah ya, Vel? Ih, amit-amit. Maaf, gue cuma lagi jalanin tugas gue aja kok. Mending lo kasih kekuatan lo buat gue aja, karena gue yang paling pantas punya kekuatan kayak gitu. Sekali kekuatannya udah dikasih, udah nggak bisa ditransfer lagi. Sombong kali. Ya udah, gue tantang lo buat lihat jumlah anaknya bu guru. Tiara jangan, soalnya kan kita lihat aja sampai kapan sih Feli bisa bertahan. Emang kenapa? Aneh. Aduh, bu guru mana sih? Harusnya kan hari ini saya gajian. Pak, kenapa kebelet banget sih gajian? Saya tuh harus membiayai keluarga saya, Non. Oh, pasti mama papanya Pak Satpam kan? Bisa jadi. Sebenarnya, Non, saya tuh udah ngebunting cewek dan dia udah bunting selama 9 bulan. Oh, nikah siri? Kok Non bisa tahu sih? Non kayak peramal tahu. Ya udah, jumlah anaknya Bapak kok 0? Karena anaknya belum lahir. Hah? Tiba-tiba berubah jadi 1. Itu artinya istri Bapak udah lahiran. Astagfirullah, duitnya mana? Kalau gitu aku harus cari bu guru sekarang juga. Di mana kah dia? Aduh, kasihannya Pak Satpam, mana biaya lahiran gak murah lagi. Tiara, kenapa hari ini lo bolos sekolah? Kok gue sakit? Ya elah, orang kemarin lo baik-baik aja, kenapa tiba-tiba jadi sakit? Pasti alasan doang kan? Enggak, Vel, gue serius. Kemarin tuh gue ngikutin bu guru, terus tiba-tiba hari ini gue jatuh sakit. Kayak gaib aja tuh guru. Emangnya apa yang dia lakuin? Gue ngikutin dia datang ke sebuah tempat di hutan, rumah gitu. Masa di hutan ada rumah? Kayak gak masuk akal banget. Gue serius, mana bagus banget lagi, tingkatnya banyak. Ya udah, anggap aja gue percaya. Tapi kalau sampai lo sakit, itu artinya lo ketahuan sama bu guru. Emang, lihat aja ya prediksi gue, besok gue bakal dikeluarin dari sekolah sama bu guru karena gue dianggap hama. Tenang aja, sebelum itu gue bakal temuin bu guru apa sih sebenarnya yang dia lakuin sama dia. Lebih baik jangan, Vel, kayaknya bu guru punya privacy di sana. Mungkin dia punya anak. Oh bagus, berkaitan sama kekuatan gue. Permisi, buka pintunya bu, saya mau menginterogasi ibu. Aduh, apa sih ribut-ribut, saya ini lagi sakit tahu. Astagfirullah, pucet banget bu. Iya, saya sakit karena ngurus anak saya. Oh, saya baru tahu kalau ibu adalah new mom. Kalau kayak gitu, loh, saking sibuknya ngurus anak saya sampai nggak sempet ke sekolah buat ngajar kalian. Kalau gitu, boleh nggak bu saya lihat anaknya? Ada suaranya. Jelas ada suaranya dong, anak saya kan nyata. Udah, kalau kamu mau lihat cepat masuk. Kamu mau minum apa? Ibu sediain. Nggak usah bu, ngerepotin aja. Tenang aja, itu di meja udah ibu sediain. Kalau sampai udah disediain berarti dia tahu dong gue mau kesini. Anak saya itu lucu banget dan saya yakin kalau kamu lihat pasti kamu kaget deh. Iya bu, tunjukin saya. Lah, ini dari tadi saya udah tunjukin kamu. Kagak ada bu, cuman ada suaranya doang. Jangan-jangan. Udah, nggak usah pikiran macem-macem. Saya lupa bilang ke kamu kalau harus tutup mata selama 3 detik. Oh, ya udah bilang kayak dari tadi. 1, 2, 3. Diatur tangan atau diatur kaki sama jodoh? Mending tangan aja kan? Ya ampun nak, kamu salah besar. Salah kenapa ma? Tuh dia jodoh aku, pasti dia mau yang terbaik buat aku lah. Iyalah, tapi yang namanya cowok kayak kamu gak tahu aja. Udah lah ma. Hah? Ngapain tangan kamu kayak gitu, mau minta-minta? Mama gak akan kasih karena tadi mama baru kasih kamu 100 juta. Iya ma, itu udah lebih dari cukup kok. Oh, ini pasti jodoh kamu ya? Jangan-jangan jodoh kamu tuh matre. Iya ma, ini sampai kapan aku harus kayak gini? Kayaknya tangannya harus dikasih duit dulu baru turun. Ya udah di mama kasih 100 ribu. Buset, ini mah berjuta-juta kali ma. Iya udah nggak apa-apa, kasih aja ke jodoh kamu tuh. Kasihan dia nggak punya duit kan, terlalu kismin. Keisha, menurut lo jodoh gue siapa ya? Apaan sih Vel, main siram-siram aja. Untung gue bisa menghindar jadi gue nggak basah. Maaf gue gak sengaja, ini semua karena jodoh gue. Jangan-jangan jodoh lo ngendalin tangan lo. Ya ampun, lo dalam bahaya, Vel. Kenapa bahaya? Lagi pula dia jodoh gue. Vel, jodoh lo itu belum tentu baik buat lo, makanya lo tetap harus was-was. Gue gak akan tahu sampai gue ketemu sama jodoh gue sendiri. Lo lihat aja gerak-geriknya dari ngendalin tangan lo. Kalau nggak bagus berarti dia jahat. Masa sih? Feli, kaki gue basah. Maaf, gue mewakili jodoh gue buat minta maaf ya. Lagi pula jodoh gue kayaknya iseng aja. Mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi. Bye. Keisha. Aduh Feli, orang kayak lo tuh mana bisa punya jodoh? Iya, sok-sokan banget mau dikendalin tangannya. Emang selama ini jodoh lo ada ngendalin tangan lo apa aja? Gak usah kasih tahu mereka deh, bisa aja mereka punya rencana jahat ke gue dan jodoh gue. Ya elah, pakai mikir. Udah pasti jodohnya nggak mau ngendaliin karena jodohnya pun ogah berjodoh sama Feli. Bener tuh, jodoh gue aja ganteng pol. Mending kalian pergi dari
sini deh kalau cuma mau ngatain gue doang. Ngeselin. Aduh, apaan banget sih, Vel? Kenapa lo malah nampar gue? Kayaknya karena kalian banyak omong, makanya jodoh gue dendam sama kalian. Kenapa gue juga kena hati? Ayo kabur. Lihat aja, Vel, kalau gue nemuin jodoh lo habis, dia bakal gue geprek. Omongan Tiara nggak pernah salah. Aduh, kenapa jodoh gue ngendalin tangan gue kayak gitu sih? Ini artinya dia berani-beraninya ya lo ngeledek kita kayak gitu. Maaf, gue pergi sekarang juga. Feli, kamu ini gimana sih? Sejak kamu masuk ke sekolah ini, kamu nggak pernah bayar uang kas. Bukannya udah dibayar sama mama saya, Bu? Emangnya berapa? 1 miliar, bayar sekarang juga. Saya mana punya uang 1 miliar, Bu? Oh, ternyata kamu mau janji bayar ya? Oke, kalau gitu kamu udah janji, tepatin ya. Saya nggak bermaksud. Udah, kamu sendiri kan yang ngajuin janji, jadi saya tungguin ya pembayarannya paling lambat besok. Bu, tapi saya... tidak menerima omong kosong lagi. Pokoknya saya tungguin ya. Bye-bye. Aduh, kenapa jodoh gue malah bikin janji sih? Aku pulang. Nak, tadi ada temen cowok kamu datang, terus dia sekarang nungguin di kamar. Di kamar? Kenapa mama izinin? Mama kan tahu sendiri kalau kamar aku tuh privacy, mah. Tapi mama izinin karena dia udah bawain mama martabak, keripik kentang, pokoknya semua yang mama suka. Ih, mama emang nggak bisa dibujuk-bujuk kayak gitu. Ya udah, aku bakal temuin dia. Tapi habis itu kita harus usir dia, mah. Tuh anak pasti kaget siapa yang ada di dalam kamarnya. Bisa aja kan dia orang jahat, soalnya gue sama sekali gak punya temen cowok. Kalau gitu gue dobrak pakai kaki aja deh. Ini maksudnya apa? Loh, kenapa gue malah buka pintunya? Kembaran botol atau kembaran piring? Udah jelas kan pilih kembaran botol biar bisa dibawa kemana-mana. Ya udah, karena mama adalah mama kandung aku, jadi aku percaya mama mau yang terbaik. Ih, kenapa keluarnya gambar anak-anak gini sih? Emang apa salahnya, mah? Kamu harus rahasiain kalau kamu yang pilih kembaran botol, jangan sampai orang lain tahu. Ya aman, mah, tenang aja, rapet kok. Walaupun rupa botol kita sama semua, tapi isinya tuh beda-beda loh per orang. Oh ya, kalau gitu aku mau ngintip deh. Ih, masa cuma sedotan doang? Kalau mama, duit. Anggap aja aku nggak lihat ya, mah. Sumpah ya, kalau gue ketemu sama orang yang pilih kembaran botol, bakal gue kurung di gudang selamanya. Kelihatannya lo dendam banget, kenapa sih? Vibes gue kan elegan, masa gue dikasih Sanrio kayak gini? Tapi kan orang itu nggak bisa pilih bentuk botolnya mau yang kayak gimana. Kalau tahu banget sih, jangan-jangan mau nuduh gue lagi. Tiara lapor, isi botol gue cuma sampah plastik. Oh ya, ngomong-ngomong dari tadi lo nggak ngasih tahu isi botol apaan. Nggak penting, cuman jongkok, kosong. Tapi nah, mumpung Tiara sudah kedadakan lah kasih beritahu ndak apa gerang isinya. Well, kadang kawa, soalnya Tiara tuh melihat tidak bener, ndak takutan. Alasan, bilang aja lo tuh udah disogok. Feli, kamu diskors ya? Loh, kenapa Bu? Saya kan murid baik dan saya nggak pernah juga telat datang ke sekolah, jadi pasti ada yang mempengaruhi ibu kan? Nggak ada, Feli, ini semua demi kebaikan kamu. Saya nggak akan minggat sampai ibu kasih tahu alasannya ke saya. Kamu kan yang pilih kembar botol, sekarang tuh kamu lagi diincar sama semua orang. Cuman Tiara kan? Kamu nggak tahu aja ya kalau Tiara tuh yang paling berpengaruh di kota ini, jadi semua orang tuh lagi nurutin dia. Kok saya nggak pernah denger? Baru-baru aja ya? Semenjak adanya kembaran botol, Tiara tuh jadi dipuja-puja sama semua orang. Wah, menarik buat diusut. Feli, kamu mau kemana? Jangan temuin Tiara ya. Fel, lo dengerin Bu Guru lah. Udah deh, lo gak usah ikut campur. Selama ini lo kemana aja? Kan kita udah putus pertemanan. Gue tuh sering dikerjain sama Tiara, makanya tuh gue trauma buat masuk ke sekolah. Maafin gue ya. Oh iya, isi botol lo apa? Kalau gue tadi cuma sedotan. Kunci gitu sih, tapi gue gak tahu kunci ini buat apa. Coba sini, kenapa gue kayak kenal ya kunci rumahnya? Yang jelas sih bukan kunci rumah gue. Kayaknya masih ada yang lo sembunyiin ya. Kalau kita kehilangan botol yang kita dapat, kita bisa metong. Buset, gue gak tahu kalau pilihan gue mau pertaruhkan nyawa. Maafin gue ya semuanya. Tapi aturan itu nggak berlaku di lo, soalnya kan lo yang pilih kembaran botol. Kok lo tahu? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya, nanti gue traktir mam bakso deh. Vel, ikut gue sekarang juga. Nggak mau, pasti lo disuruh sama Tiara karena gue ini pinter tahu. Enggak, gue tuh mau nunjukin ke lo apa isi botolnya Tiara sampai dia bisa jadi berkuasa kayak gini. Kasih tahu aja, nggak perlu ditunjukin. Ya gue juga mau, tapi gue nggak tahu apa namanya, makanya gue ajakin lo buat lihat langsung. Yaudah. Nah, gue udah sampai, barang yang gue maksud ada di dalam ruangan itu. Oke. Oh iya Della, tapi sebelum itu mending lo taruh dulu deh botol lo itu, gue yakin lo pasti pegel. Ya sih, dari tadi tangan gue kram. Sebelum dia makin menjadi hama, jadi lebih baik disingkirkan dulu. Sekarang waktunya gue masuk. Kejebak lo. Loh, kenapa semua pintunya digembok? Gue udah tahu dari Keisha kalau sebenarnya lo yang pilih kembaran botol dan lo yang harus gue kurung di dalam gudang. Lo kan gak punya bukti. Lo sendiri yang bakal kasih bukti. Harusnya di saat-saat kayak gini gue udah ketemu isi botolnya Tiara dan gue musnahin. Sekarang juga lo lepas botol lo dan kita bakal buktikan lo metong atau enggak. Keisha bilang gue gak bakal metong, tapi Keisha kan timnya Tiara. Ya udah, gue bakal buktiin, tapi lo janji ya jangan ganggu gue lagi. Semoga nggak kenapa-napa. Samaan rumah sama jodoh atau samaan sekolah sama jodoh? Samaan rumah aja deh biar cepet ketemu kan. Astaga nak, kamu salah besar. Rumah kita kan sempit, jadi udah pasti nggak muat lah kalau dia samaan rumah kayak kita. Ya dimuat-muatin lah mas, tidaknya mama punya calon menantu yang ganteng.
seneng banget. Ih, pede banget kamu, nak. Udah, pokoknya kamu batalin pilihan kamu itu ya. Mama nggak mau denger lagi. Tapi mas, sekali dipilih nggak bisa dibatalin. Mama nggak mau tahu, pokoknya bakal jadi malapetaka kalau jodoh kamu sama rumah sama kita. Iya, udah deh, Mat. Tapi harusnya jodoh aku udah sampai kan, karena aku udah pilih samaan rumah. Kenapa masih belum ya? Itu artinya jodoh kamu nggak mau datang ke rumah kita ini. Lagi pula rumah kita kecil. Dia udah nyaman sama rumahnya sendiri kali. Mama jahat banget bikin aku minder. Keisha, nanti lo harus datang ke rumah gue ya. Soalnya tadi gue pilih samaan rumah sama jodoh gue. Hah? Itu artinya mulai hari ini jodoh lo nginep di rumah lo? Yang namanya samaan rumah udah jelas satu rumah lah. Tapi Vel, itu kan bukan muhrim. Aduh Keisha, namanya aja udah jodoh. Jadi sah-sah aja kan? Wah, sesat lo Vel. Tapi emang jodoh lo udah sampai? Belum, gue juga nggak tahu sih kenapa. Mungkin sistemnya error. Nanti pulang sekolah pasti udah sampai. Oke deh, kalau gitu gue konfirmasi dulu ke nyokap lo ya. Jangan. Aduh mampus, kenapa sih dia harus nanya nyokap gue? Udah pasti nggak diizinin kan kalau kayak gitu. Feli, mulai hari ini kamu dikeluarkan dari sekolah dan lebih tepatnya diusir sih dari kota ini. Loh, kenapa Bu? Saya kan gak ada ngelakuin kesalahan. Kamu tanya sendiri aja sama mama kamu. Ini pasti ada sangkut pautnya sama jodoh saya kan, Bu? Nggak ada, lebih tepatnya bersangkut paut sama rumah kamu. Jadi setelah kamu pergi, rumah kamu bakal digusur. Ya, jangan dong Bu. Baru aja tadi saya pilih samaan rumah sama jodoh. Ya, please. Ini udah keputusan seluruh kota. Lagi pula ngapain juga sih kamu pilih itu? Emangnya salah ya, Bu? Jelas salah lah, karena rumah kamu kecil, jadi jodoh kamu tuh enggan buat datang ke sana. Kasian deh lo. Terus kenapa rumah saya harus digusur? Kenapa lagi kalau bukan terlalu kecil? Ya ampun, jahat banget. Lemes amat, nak. Itu barang-barang kamu udah mama packing ya? Ma, kenapa kita harus pindah dari kota ini dan rumah kesayangan kita malah digusur? Gak akan digusur kok setelah mereka tahu kenyataannya. Jangan-jangan ini semua terjadi karena pilihan aku, Ma. Pasti jodoh aku kecewa banget kan? Udah mama bilang buat batalin pilihannya karena jodoh kamu tuh kismin, gak cocok sama kita. Mama gak boleh gitu loh. Kita kan bukan orang kaya, jadi gak boleh ngejelekin orang kayak gitu. Rumah kita kan kecil. Ya ampun, mulia banget hati anakku. Vel, mana jodoh lo? Gue udah dateng nih. Gak ada kayaknya mending lo pulang deh. Kan rumah gue sebentar lagi mau digusur. Lah, kenapa? Oh iya, tadi gue denger gosip katanya rumah lo itu sebenarnya luas banget. Luas apaan? Seperti yang bisa lo lihat? Iya sih, tapi siapa tahu ada ruang tersembunyi. Gue gak pernah terpikir hal itu sih. Iya, bisa aja kan jodoh lo lagi sembunyi di ruang rahasia itu. Oh iya, nyokap gue kan tadi gak setuju. Jadi itu kemungkinan besar. Kalau gitu kita harus cari ruang tersembunyinya. Lo kan udah lama tinggal di sini, jadi pasti tahu dong seluk-beluknya. Kalau yang mencurigakan nggak ada pintunya sih. Seandainya aja kita bisa langsung teleport dengan cara bilang buka pintu doang. Keisha kebanyakan ngarang loh. Kamu ngapain di sini? Pulang cepat. Mama, kenapa usir temen aku? Dia nggak pantas buat berada di sini. Kita mau pergi loh, Feli. Ya udah, Vel, gue pergi aja. Maaf ya, Tante. Itu kan ini semua gara-gara Mama. Temen aku pasti nggak mau lagi temenan sama aku. Udah, pokoknya Mama tungguin kamu di luar ya. Akhirnya Mama pergi juga, cuman gue pasti nggak punya kesempatan lagi kan buat buka pintu.